Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amin yang akan melaksanakan praktek pembelajaran aksi 4 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Praktek pembelajaran aksi keempat untuk saudara Bapak Amin segera dimulai. Enggak, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Anang. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, silakan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan untuk dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Selesai. Kalian silakan untuk mengecek dulu ya kerapihannya atau kebersihannya di sekeliling kalian. Barangkali masih ada sampah-sampah, silakan nanti sampahnya tolong untuk dibawa keluar ya, atau ditaruh di tempat sampah. Sudah? Ya, baik, kalau sudah Bapak absen terlebih dahulu ya. Nur Hartati, Koisa Jihan, Siska Melinda, Zahratul Wahida. Oke, baik. Sebelum kita mulai ya, silakan kalian bisa berdiri. Kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Mungkin bisa dipandu oleh teman kalian. Sudah siap? Ya, silakan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Silakan bisa duduk kembali. Ya, itu tadi salah satu lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Harapannya nanti kalian juga bisa mengamalkan karakter-karakter apa saja sih pelajar Pancasila itu ya yang tadi kalian nyanyikan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ada sedikit motivasi nih ya. Practice make perfect. Nah, ini motivasinya Bapak kaitkan dengan materi kita pada pertemuan pagi hari ini ya. Itu practice make perfect adalah latihan itu membuat sempurna. Oke, nah sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kemampuan awal kalian. Silakan kalian buka aplikasi Typing Masternya ya. Kita akan melakukan asesmen diagnostik. Oke, Bapak mulai ya dari sekarang ya. 1, 2, 3. Ya. Silakan bisa dilanjutkan mengetiknya. Baik, kalau sudah Bapak minta perhatiannya, kalian bisa perhatikan ke depan. Ya. Itu tadi asesmen diagnostik untuk mengukur kemampuan awal kalian. Khususnya dalam materi kali ini, kemampuan awal kalian dalam hal mengetik cepat. Ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya tentang apa? Ya, angkat tangan. Bahas tentang cara menggunakan papan ketik dan juga memahami komputer dan keyboard. Oke. Kita kasih aplaus dulu ya. Berarti daya ingat kalian masih tajam ya. Kemarin kita membahas tentang cara menggunakan papan tik dan juga memahami komputer dan keyboard. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, nanti kita akan setelah kalian menyimak ya, kemudian mengamati terkait dengan tayangan PowerPoint yang akan Bapak sampaikan, kemudian video pembelajaran. Setelah itu juga nanti kita ada tanya jawab juga, ada juga berdiskusi ya tentang teknik mengetik cepat. Nanti diharapkan kalian dapat menerapkan teknik mengetik cepat ini baik itu di tempat kerja ataupun nanti di tempat belajar. Kemudian yang selanjutnya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, indikator yang pertama yaitu peserta didik dapat melakukan penempatan jari tangan pada papan ketik ya. Jadi nanti kalian akan melakukan
penempatan jari tangan pada papan ketik ya, baik itu di tempat belajar ataupun tempat kerja, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya mengetik itu keterampilan, jadi keterampilan itu harus selalu dilatih ya. Kalau tidak dilatih ya dia tidak akan menguasai. Kemudian pemahaman bermakna yang pertama, diharapkan kalian dapat memahami lebih mendalam mengenai teknik mengetik cepat dan dapat diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalian kan pelajar ya, pasti juga kalian akan sering mendapatkan tugas dari guru-guru lain ya, membuat makalah, presentasi dan lain sebagainya, dan pasti tugasnya itu tidak cuma satu, pasti banyak gitu. Tapi kalau kalian menguasai keterampilan mengetik cepat ini, maka itu akan mempermudah atau mempercepat ya, biar lebih efisien dan efektif. Bapak ada pertanyaan nih ya, nanti yang bisa jawab tolong nanti angkat tangan ya. Oke, jika di suatu hari nanti kalian bekerja, kemampuan dasar apakah yang harus kalian miliki? Ya, silakan Aura. Atau kemampuan dasar yang harus kita miliki saat bekerja di kantor, yaitu salah satunya adalah kemampuan mengetik 10 jari. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Aura ya. Terima kasih Aura, silakan duduk kembali ya. Jadi betul apa yang dikatakan Aura ya, kalau kita mempunyai keterampilan mengetik cepat ini, semua jenis pekerjaan kaitannya dengan pekerjaan kantor itu agar cepat selesai, efektif dan efisien. Itu ya. Kemudian pokok bahasan di pertemuan pagi hari ini yang akan Bapak bahas, yang pertama struktur tombol pada keyboard. Jadi kita akan belajar atau mempelajari struktur tombol pada keyboard. Kemudian juga mengetik 10 jari ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan, baik itu menggunakan mengetik 10 jari atau tidak menggunakan mengetik 10 jari. Kemudian langkah-langkah pembelajaran yang akan kita terapkan. Yang pertama, nanti kita akan mengamati tayangan PowerPoint dan tayangan video pembelajaran yang akan Bapak putarkan ya. Nanti Bapak sedikit juga akan memaparkan materinya. Kemudian ada sedikit video pembelajaran. Sumber belajar yang pertama ya, tentu saja kalian silakan bisa cari referensi terkait dengan materinya, yaitu di buku teknologi perkantoran ya, penerbit Erlangga. Kalian silakan bisa meminjamnya di perpustakaan. Kemudian sumber belajar yang kedua yaitu materi ajar yang sudah Bapak bagikan, silakan dibaca lagi, kemudian dipelajari lagi. Kemudian juga ada sumber lainnya yang relevan. Kemudian penilaian pembelajaran ya, atau asesmen ya. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Tadi kita sudah mulai di awal ya, yaitu terkait dengan asesmen diagnostik itu untuk mengukur kemampuan awal kalian gitu loh. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif sikap, itu menilai sikap kalian berdasarkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya adalah asesmen formatif pengetahuan, dan yang terakhir adalah asesmen formatif keterampilan, yaitu asesmen formatif keterampilan nanti kalian akan mengerjakan LKPD. Sebelum Bapak mulai materi, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan aktivitas kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu pokok bahasan pertama terkait dengan struktur tombol pada keyboard. Yang pertama adalah tombol ketik. Tombol ketik ini bagian dari keyboard yang berisi tombol, huruf, angka, dan tanda baca. Oke, nah berarti pokok bahasan yang pertama ini sudah selesai. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait dengan pokok bahasan pertama? Berarti kalau tidak ada, kalian paham ya. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya materinya. Kemudian yang kedua yaitu mengetik 10 jari ya. Nah, di dalam mengetik 10 jari, yang pertama itu kalian harus menghafal posisi jari pada keyboard. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kasih videonya ya terkait dengan mengetik 10 jari. Silakan kalian bisa simak video berikut ini. Nah, itu tadi terkait dengan video pembelajaran ya. Jadi kalian bisa menghafalkannya, penempatan jari pada keyboard ya. Ada yang mau ditanyakan baik itu dari pokok bahasan 1, 2 ataupun 3? Silakan Aura. Saat kita sedang mengetik 10 jari, kan itu menggunakan tombol ketik ya Pak. Dan jika ingin mengetik di numeric keys, apa tidak masalah? Ketika kalian mengetik numeric keypad itu pakai jari apa saja gitu, ya senyaman mungkin gitu. Kalau misalkan memang lebih efektif menggunakan posisi angka yang bagian atas dengan penempatan jarinya, silakan menggunakan itu. Kita kasih plus dulu ya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalian buka LKPD-nya ya. Yang pertama nanti kita akan diskusi secara berkelompok ya. Dibagi kalian kelompoknya 1, 2, 3, dan 4. Silakan nanti kalian diskusi. Kemudian sambil diskusi nanti setelah itu kalian bisa mengerjakan LKPD ya. Kemudian yang ketiga nanti silakan kalian presentasikan ya. Itu. Ya, kalau sudah baik perhatikan ke depan. Masing-masing kelompok silakan perwakilannya ya untuk mempresentasikan apa yang ada di LKPD tadi. Ya, silakan masing-masing kelompok. Siapa dulu yang mau presentasi? 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Aura, kita kasih aplaus buat Aura. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Mungkin seperti itu Pak, kurang lebihnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Dari hasil pemaparan Aura tadi barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, bisa angkat tangan. Apabila Bisa sambil berdiri. ingin bertanya, apabila belum terlalu lancar dengan mengetik 10 jarinya, apakah mungkin cara tipsnya agar cepat hafal? Berarti tips agar cepat hafal itu penempatan posisi pada jari ya. Silakan. Baik, seperti yang tadi saya katakan, untuk dasarnya kan ada ini A, S, D, F, G, K, L. Lah huruf-huruf yang di atasnya kan ada tuh. Jadi udah sejajar kan? Ya, Baik, kita kasih terima tepuk kasih. tangan buat yang bertanya dan yang presentasi. Ya, bagus. Makasih. Ya. Ada yang mau mengevaluasi terkait dengan kegiatan kita pada hari ini ya, atau menganalisa dan lain sebagainya? Evaluasi dari proses pemecahan masalah, yaitu untuk memposisikan jari tangan kita terhadap keyboard itu harus benar agar tidak mengalami kram dan agar cepat untuk menghafal huruf-huruf yang ada di keypad. Sudah selesai. Ya, kita kasih tepuk tangan ya. Ya. Yang selanjutnya adalah penilaian pembelajaran atau asesmen formatif ya. Silakan kalian buka lagi aplikasi Typing Masternya. Ya. Kemudian kalian klik typing test ya. Ya, baik kalau sudah ya. Ada yang berani atau ada yang mau merefleksikan? Barangkali ada yang mau merefleksikan. Ya, kita tadi itu belajar apa aja sih ya terkait dari awal pembelajaran, dari awal kegiatan, mulai dari Bapak pemaparan materi, kemudian juga tadi ada presentasi, tanya jawab dan sebagainya. Barangkali ada yang mau merefleksikan? Dari tadi awal pembelajaran sudah banyak pelajaran tentang mengetik cepat yang kita pelajari, mulai dari struktur keyboard, penempatan-penempatannya. Oke, Dan- ya. Kita kasih tepuk tangan buat Aura. Yang selanjutnya barangkali ada yang mau menyimpulkan materi ya. Oke, baik kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi kita mempelajari apa aja? Yang pertama, pembahasan pertama struktur tombol pada keyboard. Oke, ya di struktur tombol keyboard ada berapa? Ada 4. Yang pertama tombol ketik ya. Kemudian yang kedua numeric keypad. Oke, yang ketiga function key, tombol fungsi. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan menginjak ke materi yang keempat, yaitu tentang aplikasi perkantoran ya. Silakan dibaca di modul ajarnya ya untuk materi pertemuan berikutnya. Baik, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pembelajaran mengenai
praktek pembelajaran Pak Amin sudah bagus ya di aksi keempat ini. Kita saran dan masukannya mungkin nanti di refleksi aja Bu Ningrum ya. Kita sama-sama di hari Senin depan. Oke, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek pembelajaran aksi keempat buat Pak Muhammad Amin kita tutup ya. Terima kasih Pak Amin, selamat ya. Sekian jempol.